Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa aktif dari Poltekkes Kemenkes Manado, khususnya jurusan farmasi. Saat ini akan memenuhi tugas kewarganegaraan dengan judul materi Hak Asasi Manusia dengan dosen pemangku Dr. Ivan Kaunang, Magister Hukum. Tapi sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rikita Sarongan, beserta rekan saya Sisilia Nafita Padang, saya Putri Paulus. Berikut video penjelasan dari kami. Sebelum masuk dalam pembahasan materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu kewarganegaraan. Jadi, kewarganegaraan adalah status hukum yang menunjukkan keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang memberikan hak dan kewajiban tertentu kepada individu tersebut. Kewarganegaraan juga berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara individu suatu negara dan menentukan hak-hak serta kewajiban warga negara terhadap negara tersebut. Selanjutnya kita masuk dalam pembahasan materi, yaitu pengertian dari hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia adalah seperti kita kenal dengan pengertian HAM, adalah hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai bagian dari martabat dan kemanusiaan mereka. Hak-hak ini bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau dilanggar oleh pihak manapun, baik oleh negara, kelompok, maupun individu lain. Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan perlindungan dari penyiksaan atau perlakuan tindak manusiawi. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak sipil dan politik. Jenis hak ini berfokus pada kebebasan individu dalam berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Beberapa contoh hak sipil dan politik adalah: yang pertama, hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpikir, hak atas kebebasan beragama, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dan hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi. Yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Jenis hak ini terkait dengan akses individu terhadap kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi. Contohnya, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, dan hak atas standar hidup yang layak. Yang ketiga, hak untuk tidak diskriminasi. Hak ini menekankan bahwa setiap orang berhak diperlakukan secara setara tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, usia, agama, orientasi, seksual, atau status sosial lainnya. Beberapa contoh dari hak tersebut: yang pertama, kesetaraan di hadapan hukum; yang kedua, non-diskriminasi dalam pekerjaan; dan kesetaraan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada prinsip-prinsip HAM. Yang pertama ada universal HAM. Prinsip ini menyatakan bahwa HAM berlaku bagi setiap orang dimanapun, tanpa terkecuali. Artinya, semua manusia berhak atas hak yang sama, bukan hanya karena mereka manusia. Hak ini tidak bergantung pada kewarganegaraan, status sosial, atau budaya. Yang kedua ada non-diskriminasi. Setiap individu memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, atau status lainnya. Prinsip ini menekankan keadilan dan perilaku yang setara bagi semua. Yang ketiga ada invisibilitas atau tidak terpisahkan. Semua HAM, sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Tidak ada satu hak yang lebih penting dari yang lain, dan semuanya harus dihormati dan dijalankan bersama-sama. Yang keempat ada partisipasi. Setiap orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, termasuk dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi hidup mereka. Ini mencakup hak untuk memilih,
berserikat, menyampaikan pendapat, dan berperan serta dalam pemerintahan. Selanjutnya, HAM dalam konteks Indonesia. Ada 3 HAM dalam konteks Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28A sampai 29C menjamin hak asasi warga negara Indonesia seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, berpendapat, berorganisasi, dan lain-lain. Yang kedua, penyelesaian pelanggaran HAM. Negara memiliki kewajiban menyelesaikan kasus pelanggaran HAM baik melalui pengadilan HAM maupun mekanisme lain yang adil dan transparan. Yang ketiga, konvensi internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian HAM internasional yang mengikat secara hukum seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Berikut kesimpulan dari materi kami, yaitu hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Pentingnya perlindungan dan penegakan HAM untuk menciptakan masyarakat yang adil. Setiap orang berhak mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Demikian pembahasan materi dari kelompok kami tentang hak asasi